Ren, apa kamu nggak lupa sesuatu? Apa ya? Kayaknya enggak deh. Udah aku masukin tas semua. Ih, bukan itu, Randy. Bukan. Maksudnya, lupa apaan, Laura? Kalau barang-barang kebutuhan kamu udah aku masukin tas semua. Ih, kamu nggak mau ngasih aku kado atau apa gitu? Kado? Buat apaan emangnya? Kamu menang lotre? Ih, apaan sih? Bukan itu. Aku sekarang ulta tahu. Masa nggak mau ngasih aku hadiah atau apa gitu? Enggak, aku nggak nyiapin hadiah. Ntar aja hadiahnya 5 ronde, gimana? Enggak ah, capek. Mau tidur aja nyampe penginapan aku. Ya udah, oh iya, nggak mau mampir makan dulu nih yang. Terserah kamu aja lah. Lah, kamu marah, Laura? Kok jawabnya gitu? Enggak, siapa yang marah? Biasa aja sih. Ya udah, mau makan apa sayang? Mie mau? Nggak mau mie, udah enek aku makan mie terus. Terus mau makan apa sayang? Bakso mungkin? Biasanya kalau daerah pedesaan gini paling banyak jual pecel kali yang. Rawon atau soto mungkin, seger itu dimakan subuh-subuh gini. Mana ada subuh-subuh gini ada warung buka, kunti kali yang jual. Ya makanya kamu putusin dulu yang mau makan apa. Ntar aku tinggal nyari warungnya di sekitar sini. Ya udahlah, makan mie aja. Lah, tadi katanya nggak mau makan mie, udah enek. Ya nggak apa, tiba-tiba aja pengen. Waduh, kayaknya Laura marah deh. Apa karena aku nggak nyiapin kado di ultahnya? Masa nggak disiapin kado ultah marah siang? Ya marah siapa sih? Aku nggak marah tau Ren. Aku tadi cuma tanya doang, ah kamu ini, kalau nggak ada ya udah nggak apa. Jadi beneran nggak marah nih? Nggak, ah kamu ini, fokus aja nyetirnya. Ya udah kalau gitu yang. Dasar, nggak peka. Dia marah beneran nih cewek ternyata. Tapi bilang nggak marah, gimana sih konsepnya? Tadi katanya pengen makan mie, tapi pesen nasi goreng. Gitu ya cewek, susah banget ditebak. Emang napa sih? Nggak boleh ya kalau mesen nasi goreng? Boleh kok sayang, boleh banget. Ntar kalau mau nambah pesen aja, nggak apa kok. Ya emang mau nambah sih, ini porsinya dikit banget soalnya. Iya, nambah aja yang. Aku suka banget kalau istri makannya banyak gini. Lah, kenapa berhenti makannya yang? Kalau aku gendutan gimana? Apa kamu masih mau sama aku? Ya biar lo gendutan, bagus kok. Bagus apanya? Pasti kamu ngelirik cewek lain yang lebih seksi dari aku. Hmm, mana ada yang enggak lah yang, itu hanya pikiranmu aja. Aku hanya tertarik sama kamu aja, Laura. Nggak ada yang lain. Iya, itu karena kamu belum nemuin cewek yang buat kamu nyaman, Ren. Apa kamu tahu, cowok itu bisa ngalamin puber kedua tahu? Entah pubernya ke istrinya sendiri atau puber ke cewek lain. Dan sekarang kan banyak tuh di sosmed, istri orang aku janda, suami orang aku duda. Gimana menurutmu, Ren? Apa kau yakin hanya tertarik padaku? Akan aku pastikan hanya kamu yang buat aku nyaman, Laura. Apa kamu tahu, Ren, mungkin saat ini duniamu hanya dikelilingin keluargamu dan teman-temanmu aja. Tapi di luar sana masih banyak banget tipe-tipe cewek yang buat kamu tertarik. Kamu hanya belum nemuin mereka aja sekarang. Laura, nggak bakalan ada yang bisa menarik perhatianku selain kamu, istriku sendiri. Oke, saat ini aku pegang kata-katamu, Ren. Tapi jika kamu lain waktu nemuin cewek yang buat kamu nyaman, jangan kau sembunyiin, bilang aja padaku, aku akan mundur. Meski sakit, aku akan melewatinya sendiri. Kamu kenapa bahas kayak gini sih, Laura? Ekonomi istri bisa bantu, Ren, tapi yang bikin pasangan takut dan trauma ketika pasangan yang mereka harapkan berkhianat. Aku bukan cowok seperti itu, Laura. Aku bukan cowok mokondo yang menjual kesedihanku pada orang lain. Aku berkomitmen pada diriku sendiri agar menjadi cowok yang setia. Apalagi aku punya adik cewek, nggak mungkin aku mainin cewek-cewek. Tapi bukannya kata Pak Indra sama Bu Ana, cewek kamu banyak tuh di sekolah. Jangan dengerin mereka. Sebenarnya cewek-cewek aja yang ngikutin aku ke sana kemari. Kita nggak pernah pacaran kok. Tanya aja ke Kenzo kalau masih nggak percaya. Daripada tanya Kenjo, aku lebih percaya tanya ke Mia, adik kamu. Kalau temen biasanya sama-sama buaya, sama-sama ngelindungin. Masalahnya kalau ngomong ke Mia, dia pasti buka semua aibku deh. Ah, udahlah jangan bahas itu lagi, Laura. Kamu dulu pernah kesini kalau lagi nyari bunga, Laura. Sama siapa? Ya sendirilah, kan tahu sendiri mantan suami kayak gimana.
Oke, aku yang salah nanya kayak gitu. Mana mungkin Mas Arif mengantarkan aku kemana-mana. Dia lebih peduli pada wanita simpanannya aja. Sial, kenapa aku harus mikirin orang seperti dia lagi sih? Bodoh banget aku, dulu masih bertahan meski dia hianatin aku. Udah, jangan dipikirin, mau cari bunga kan? Ntar malah nggak konsen milih bunganya lagi. Kau pikir siapa yang buat aku kepikiran kayak gini? Iya, aku yang salah. Udah jangan marah lagi, aku mau bayar dulu. Mau bayar ya? Tunggu dulu. Pakai ini aja, nggak pernah aku pakai soalnya. Wah, yang Ulta mau neraktir nih. Neraktir apaan, Ren? Ini kan kartu kamu, berarti kamu yang neraktir aku. Kartunya emang punyaku, tapi uangnya milikmu, Laura. Kok gitu? Emang aku dapat uang sebanyak ini dari mana coba? Apa kau mau aku jadi nggak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga? Oh, oke. Kalau gitu aku bayar dulu. Ya udah, aku mau ke toilet bentar ya. Aku tunggu di mobil aja bentar lagi. Laura? Mas Arif, kenapa kau ada di sini? Jangan bilang kau ngikutin aku ya ke sini. Enggak, aku lagi ada proyek di sini. Aku nggak ngikutin kamu kok. Udahlah, bodo amat, terserah kamu aja. Aku cuma berpesan ke kamu, jangan bikin ribut di sini, karena aku bareng suamiku di sini. Jadi, kamu masih tetap sama suami bocilmu itu, Laura? Emang kenapa? Meski dia bocil, tapi dia sangat bertanggung jawab padaku. Iya, tapi umur kalian beda jauh, Laura. Apa kata orang ntar? Apa urusannya omongan orang sama hidupku? Kau juga nggak usah sok ikut campur masalahku lagi ya. Bukannya ibumu sedang sakit, kenapa kau gak urus aja dia? Kenapa malah ikut campur urusan pribadiku? Ingat ya, kita udah pisah. Tapi jujur, Laura, ibuku masih ngarepin kamu jadi mantunya. Tapi aku enggak, Mas. Aku udah nggak mau berhubungan dengan kalian lagi. Aku udah punya suami yang sangat menyayangiku. Jadi tolong deh jauh-jauh dariku, Mas Harip. Dan tolong akhiri pembicaraan kita sampai di sini aja. Aku nggak mau suamiku marah gara-gara hal nggak ada artinya ini. Tapi sebenarnya aku masih ngarepin kita bisa kembali lagi, Laura. Aku ingin memperbaiki salahku kemarin yang udah nyakitin kamu, Laura. Nggak ada kata maaf buat orang yang udah berkhianat. Aku nggak akan bisa nerima kamu lagi. Suamiku orang yang baik sekarang. Lebih baik kamu perhatiin aja istri kamu, Fiona. Aku udah ninggalin dia, Laura. Dia nggak mengandungan aku. Setelah diperiksa, aku nggak bisa punya anak. Harusnya mulai awal kamu bilang ke orang tua kamu kalau kamu yang nggak bisa punya anak, jadi ibumu nggak setiap hari nuduh aku. Aku sakit hati banget ya Mas Arif saat ibumu ngomel-ngomel nggak jelas di rumahku. Apa kau membelaku? Enggak kan? Kau hanya mikirin keegoisanmu saja. Udah cukup kalian semua nyakitin perasaanku. Aku nggak mau lagi berhubungan dengan kalian. Marah-marah ke siapa, sayang? Enggak ada kok Ren. Ayo cari penginapan. Tunggu dulu, kayak nggak asing nih cowok. Kayaknya kita pernah ketemu deh. Di mana ya? Udah nggak pernah ketemu kok. Ayo cari penginapan. Aku ingin tunjukin sesuatu yang baru di penginapan ntar. Yang aku beneran kayak pernah lihat tuh cowok di mana ya? Nggak pernah. Udah jangan diinget-inget lagi. Terus kenapa kamu tadi marah-marah sama tuh cowok? Berarti kamu kenal kan? Mana ada Ren, dia cuma nggak mau antri aja tadi pas di kasir, jadi aku marahin dia. Ya udah kalau gitu. Tapi aku tunggu sesuatu yang baru katamu tadi. Jadi nggak sabar lihat sisi lain dari istriku ini. Aduh, bego banget aku sih karena grogi jadi ngomong kayak gitu tadi. Jadi, apa yang harus ku kasih pas tiba di penginapan ke Randy ntar? Laura bego.